Misterius Mei, Misterius Mei, selama bulan Mei. Halo majikan, welcome back lagi di Mrs. Mei ya. Yang sampai akhir bulan Mei ini akan full Mrs. Things. Bener-bener ya, kira-kira nih bulan ini sampai Juni nanti Roma-romanya kita mah kerja rode begitu kagak bisa liburan. Tapi ya majikan ya, ngomong-ngomong tentang liburan nih. Apa jadinya bisa kan kalian kalau lagi asik-asik di negara orang terus tiba-tiba kalian dituduh menghabisi teman kalian sendiri? Yang mana hukum di negara itu? Kacau banget geng, semacam kayak hukum di Wakanda no. Suka ngasal begitu ya, nggak ada diada-adain tuh, kayak kasus apa tuh tahu tuh. Nah tapi kasus kali ini menjadi heboh karena menimpa seorang wanita cantik bernama Amanda Knox. Ini kasus sempat viral banget di sana geng, semacam kayak kasusnya Jessica Amirna di sini yang sampai jadi bahan omongan di sosial media. Karena si Amanda ini memang cantik dan tertuduh dalam menghabisi teman sekamarnya karena jealous katanya. Dimana waktu itu ceritanya dia tuh lagi ke Italia buat belajar bahasa dan kuliah juga, mencari pengalaman dan merasakan hidup mandiri di negara orang. Tapi hasilnya pengalaman apa yang dia dapat? Yaitu 4 tahun penjara, gengs. Karena dia divonis bersalah atas pembunuhan dari teman sekamarnya. Ini pokoknya kasusnya kayak panjang banget dan kayak nggak selesai-selesai. Yang pokoknya otomatis nama baiknya langsung hancur lebur di media sampai dihujat banyak orang. Terus dijulukin rubah betina gitu, kayak cantik-cantik tapi ular begitulah. Ular apa rubah jadinya? Tapi ternyata endingnya wow begitu, alias ada plot twistnya gengs, nggak percaya? Yuk kita runutin dari awal ya, ini karena panjang. Mulai dari background Amandanya dulu. Amanda Mary Knox lahir tanggal 9 Juli 1987 di Seattle, Washington. Dia anak pertama dari pasangan Kurt Knox dan Eda Melas, di mana Amanda ini punya adik perempuan bernama Diana. Seiring berjalannya waktu, orang tuanya memang bercerai, tapi keduanya tetap menjaga hubungan baik. Jadi si Amanda ini bolak-balik ya antara rumah ayahnya sama rumah ibunya. Karena walaupun sudah bercerai ini, tapi ya Amanda nggak kehilangan dari sosok kedua orang tua ini. Sampai ibu sama ayahnya juga menikah lagi, punya keluarga masing-masing gitu, punya anak juga dari hasil pernikahan mereka. Hubungan Amanda dengan keluarga baru dari si ibu ataupun si ayah juga baik-baik aja. Bahkan dia pun termasuk dekat dengan adik-adik tirinya. So far so good lah, kayak chicken nugget. Tapi kalau sosis, ya so nice. Jokes bapak-bapak banget garisnya. Ya pokoknya dari kecil si Amanda ini memang katanya tipe anak yang supel begitu. Dia juga pintar. Namun menurut orang-orang di sekitarnya, Amanda ini cukup naif gengs. Maksudnya dia kayak polos gitu orangnya. Menganggap semua orang mah baik dan gak pernah suujon gitu kayak lulu pada. Nah karena itu ayah tirinya mah sempat khawatir dengan sifat polosnya Amanda ini. Namanya anak cantik gitu kan, takut dibodoh-bodohin anak cewek. Apalagi pas si Amanda bilang katanya dia mau pergi ke Italia tuh buat mencari pengalaman hidup karena dia memang tertarik dengan kehidupan di sana. Karena pas usianya 15 tahun, sekeluarga nih emang pernah libur ke sono tuh, dan Amanda demen banget katanya sama negara itu. Makanya dia punya cita-cita suatu hari nanti gue harus bisa balik ke sana nih, tapi bukan sebagai turis, tapi beneran tinggal dan jadi warlock begitu, jadi anak akamsi sana. Makanya semenjak sekolah dia nyambi tuh kerja paruh waktu gitu kan, part time buat nabung untuk biaya studi ke luar negeri ke Italia. Cuma ya tadi orang tuanya kan cemas ya, ini anak ceweknya polos, ntar gimana di negara orang sendirian. Namun tekadnya Amanda sudah bulat gitu. Pada tahun 2007 akhirnya saat usianya 20 tahun, dia resmi dah tuh berangkat ke Italia untuk kuliah. Dia memilih kampus yang ada di kota Perugia, sebuah kota kecil yang di atas bukit, cantik banget ya pokoknya. Jadi dia memang nggak memilih kota Roma ataupun Florence yang lebih turis, yang lebih rame begitu, tapi memang memilihnya Perugia. Karena katanya dia nih mau bergaulnya sama orang lokal gitu, bukan jalan-jalan ala turis doang bareng rombongan orang Amerika juga. Ya memang kota Perugia ini tuh terkenal dengan energi anak mudanya dan suasana mahasiswa yang lumayan kental di situ. Istilahnya mungkin kayak kalau di sini nih kota pelajar kali begitu ya. Buat Amanda hal tersebut tentunya menjadi mimpi yang menjadi nyata. Begitu sampai Perugia, Amanda ini langsung seneng banget, dia girang. Dia nulis surat tuh ke keluarganya menceritakan betapa indah kota tersebut. Dan dia sendiri memang mendaftar di universitas untuk orang asing gengs. Terus dia juga nyambi kerja part-time dan tinggal di sebuah apartemen namanya Via della Pergola. Apartemen di sini maksudnya kayak flat rumah 3 lantai gitu ya gengs ya, dimana si Amanda ini menempati lantai 2 sharing tuh sama 3 orang. Jadi total ya 4, Amanda gitu kan, terus ada 2 orang dari Italia yang lagi magang menjadi pengacara, sama satu lagi ada orang Inggris namanya Meredith Kerche yang menjadi tokoh utama juga di kasus ini, yang
memang terbunuh, gengs. Jadi sekarang kita beralih menceritakan background dari Meredith ya. Meredith Susannah Kara Karcher ini tuh lahir 28 Desember 1985 di London. Tapi nama panggilan akrabnya tuh Mace. Yang dari kecil, dia juga ternyata sudah jatuh cinta sama bahasa dan budaya Italia setelah ikut program pertukaran pelajar pas usianya 15 tahun. Jadi ya kurang lebih memang sama seperti Amanda ya. Bedanya kalau Amanda tuh jatuh cintanya saat liburan, tapi kalau Mace tadi itu saat pertukaran pelajar. Nah, dia ini juga sempat kerja part-time tuh jadi pelayan bar, pemandu wisata, bahkan sempat menjadi model video klip dari band Inggris gitulah. Jadi di sini penggambarannya Mace juga cantik ya, ambisius, cerdas, dan disukai banyak orang. Cita-citanya dia katanya memang pingin kerja di negara Uni Eropa sebagai jurnalis, gengs. Yang di Oktober 2007, Mace ini pindah ke Perugia dan akhirnya menjadi teman sekamar dari Amanda. Mereka ini berdua jatuhnya akur ya, sesama perantau. Tapi bukan yang best friend deket banget kemana-mana selalu bareng gitu ya, enggak. Karena Meredith sendiri ini punya geng sesama teman-teman dari Inggrisnya dan mereka ini lumayan solid. Sementara kalau si Amanda kan lebih suka bergaulnya emang nyari ke orang lokal setempat ya. Tapi ya kalau di apartemen mereka tetap saling sharing, masak bareng tuh di dapur, ngobrol-ngobrol, bahkan mereka pergi bareng pernah tuh ke acara Euro Chocolate Festival, semacam festival coklat tahunan yang terkenal di Perugia sana lah. Pokoknya kata roommate lain tuh, yang 2 orang Italia yang sama mereka juga, melihat Amanda sama Mace ini ya baik-baik aja, nggak pernah ada konflik. Hingga waktu berjalan, Amanda juga mulai beradaptasi tuh dengan kehidupan di Perugia. Dia dapat kerja sebagai bartender di bar lokal bernama Lechik, yang mana yang punya bar itu tuh seorang pria bernama Dia Patrick Lumumba, orang asal Kongo, gengs. Lalu lanjut di bulan Oktober 2007-nya, Amanda ini ceritanya kenalan sama cowok bernama Rafael Solecito yang berusia 23 tahun dan lagi kuliah juga. Orang lokal Italia sana si Rafael. Dari situ ya mereka cinta-cintaan begitu. Langsung deket yang sampai hampir kagak pernah pisah. Biasa baru bucin-bucinnya, yuk. Iri banget kita mah kalau ngeliat orang pacaran ya. Ya pokoknya hampir tiap malam ya si Amanda ini jadi suka nginep di apartemennya si Rafael. Yang jaraknya katanya cuma 5 menit jalan kaki dari apartemennya dia sendiri. Ya kalau begitu ceritanya mah definisi pacar 5 langkah nggak sih? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Ya soalnya ya gaya hidup Amanda di Perugia nih itu kayak mengikuti culture anak-anak muda di sana. Ya pacarannya apa yang nginep, terus minum-minum, apa yang ngeganjui, gengs. Ya di sana kan katanya memang cukup terbuka lah ya tentang hal-hal seperti itu ya. Memang rata-rata pokoknya anak kuliah di sana mah katanya begitu. Makanya ibu-ibu ya hati-hati kalau nyekolahin anaknya di luar negeri. Serem bu pergaulannya, iya takutnya salah pergaulan gitu kan, ikut-ikutan temen begitu salah arah. Nah macam kayak mama repot kita yang ngurusin anak orang ya. Ya tapi di sini memang Amanda bukan berarti pengguna yang sampai ketergantungan gitu sih, enggak. Cuma mau menjelaskan pergaulan di sana mah begono tuh dibilang wajar. Tapi kan tadi kita udah jelasin ya kalau si Amanda ini cukup naif. Dia tuh anak polos, cewek-cewek polos begitu. Sendirian merantau jauh dari rumah ya. Udahlah keikut arus cenah. Nah di cerita ini ada juga tuh salah satu kenalan dari Amanda sama Meredith, laki-laki namanya Rudy Guidi. Dia ini memang terbilang famous lah di lingkungan sana, kayak semua orang kenal sama dia. Tapi famousnya ini bukan karena yang positif, melainkan bisa dibilang ya negatif, karena orangnya mah agak aneh. Kerjaannya main video game mulu gitu. Dan dia memang sempat ditangkap polisi, gengs, karena katanya masuk ke rumah orang gitu, rumahnya lagi kosong, terus dia bawa pisau. Kagak tahu mau nyuri apa bagaimana ya, karena pas baru masuk tuh udah kelihatan sama polisi. Kebetulan lagi pada patroli, polisinya ditangkap si Rudy. Ngapain lu masuk-masuk rumah orang bawa pisau? Untungnya memang rumahnya kosong, gak ada orang. Nah si Rudy ini tuh tinggalnya di lantai bawah. Jadi dia sering pas-pasan sama Meredith ataupun si Amanda kalau lagi naik tangga. Ya namun sampai sini sebenarnya hidupnya Amanda di Italia tuh masih seperti impian yang berjalan mulus. Sampai semua itu berubah total di malam setelah Halloween. Jadi di tanggal 1 November 2007, abis malam Halloween, di mana hari itu juga adalah kebetulan hari libur nasional di Italia, banyak mahasiswa di Perugia sana tuh pada pulang kampung atau pergi liburan karena memang long weekend. Termasuk 2 roommate-nya Amanda yang orang Italia itu. Dan juga beberapa orang yang menghuni di apartemen sana pada pergi. Jadilah apartemen Via della Pergola itu lebih sepi dari biasanya. Nah di sore hari si Amanda ini awalnya berencana kerja shift malam di Bar Lechik. Tapi bosnya si Patrick ngirim SMS bilang udah kamu nggak usah datang karena kan ini masih hari libur nasional. Jadi maksud si bosnya ini kayak udahlah biar pegawainya libur aja lah semua, biar bar nih gue yang urus slow begitu loh bos, baik. Jadilah Amanda putuskan untuk menghabiskan malam itu di apartemennya Rafael karena kan dia udah nggak ada kerjaan nih berarti nih, lagi free time. Ya mana menurut pengakuan dari Amanda dan Rafael, mereka mah santai-santai aja di apartemennya si Rafael,
Banjoy sambil nonton film Prancis judulnya Emily. Sementara itu si Meredith jalan tuh sama teman-teman geng Inggrisnya dia, makan pizza, makan es krim. Tapi menurut teman-temannya itu si Meredith memang pamit duluan sekitar jam 9 malam karena katanya udah ngantuk. Udah nih, sampai besokannya lagi di tanggal 2 November pagi, Amanda sama si Rafael bangun siang. Abis itu si Amanda jalan balik ke apartemennya sekitar jam 12 siang. Cuma 5 menit kan jalan kaki. Dan waktu itu dianterin sama si Rafael juga. Tapi pas sampai, mereka ini langsung menemukan hal-hal yang aneh. Di mana pintu depan apartemennya itu tidak terkunci. Dan di dalam kamar mandi yang merupakan memang kamar mandi sharing, kamar mandi bersama, itu ada tetesan darah di berbagai spot, gengs. Ada di wastafel, ada di keran, sampai ada di keset juga, gengs, yang bentukannya mirip telapak kaki. Jadi seperti kayak ada kaki yang berdarah terus nginjek keset gitu loh. Namun yang paling menjijikan adalah ada pup di kloset yang nggak di flush. Lalu di salah satu kamar roommate-nya yang orang Itali yang lagi pulang kampung tuh, terlihat pintunya juga kebuka. Dan kaca jendelanya pecah dengan serpihan kacanya juga masih berantakan di lantai. Amanda tentunya di situ bingung, tapi dia nggak langsung panik karena dia lagi bersama si Rafael yang merupakan laki-laki ditemenin kan. Pokoknya di sana mereka melihat nih di apartemen nggak ada siapa-siapa, gengs, nggak ada orang, sepi. Tapi pintu kamar dari Meredith terkunci itu dari dalam. Amanda ketuk-ketuk tapi nggak ada jawaban. Dia coba telepon si Meredith juga nggak diangkat-angkat. Akhirnya si Amanda nelfon salah satu roommate yang orang Italia itu yang lagi pulang kampung namanya Filomena, dan menjelaskan situasi apartemennya karena kamarnya dia tuh yang kacanya pecah tadi. Ya pas dengar begitu si Filomena nih bilang ya udah aku segera ke sana. Sekitar jam 12.47, Amanda nih nelfon ibunya tuh yang ada di Amerika sana buat curhat aja tentang ini apartemennya kayak kemasukan maling. Ya ibunya bilang, "Ya udah kamu lapor polisi dong, malah nelfon ibu kan begitu." Akhirnya di jam 12.51, Rafael lah yang menelpon polisi. Tapi hampir bersamaan dengan Rafael lagi nelfon nih, tahu-tahu emang udah ada 2 polisi yang datang, gengs. Ternyata memang dari tetangga sebelah gedung nih melaporkan kalau dia menemukan ada handphonenya Meredith yang kelempar ke jalanan. Terus pas sama dia dilihat lah screensavernya foto si Meredith, jadinya karena kenal dikasih ke polisi, dikira jatuh apa gimana. Jadi di situ maksudnya polisi sebenarnya murni cuma mau nganterin handphonenya doang. Polisinya ini sama sekali nggak tahu kalau ada kejadian aneh gitu kan di apartemen sampai ada kaca pecah segala macem. Ya karena polisi udah ada di situ ya, jadinya mereka meminta tolong untuk membuka pintu dari kamarnya Meredith kan kekunci dari dalam. Dan waktu pintunya dibuka, ternyata si Meredith ada di dalam dengan kondisi terbaring di lantai, tertutup selimut yang basah oleh noda darah. Jadi selimutnya udah merah semua. Yang pas dibuka terlihat banyak bekas tikaman di sekujur tubuh. Sampai tenggorokannya pun katanya juga digorok ya sampai uratnya putus. Makanya nggak heran selimut yang digunakan untuk menutupnya tuh jadi sampai merah semua, ngocor ke situ pasti. Tentunya hal ini sangat mengejutkan ya, gengs ya. Apalagi menurut teman-teman dari Meredith, sebelumnya kan mereka sempat masih ketawa-ketiwi makan pizza malam-malam. Ya dari sini semua penghuni apartemen semuanya diminta keterangan, yang awalnya mah sebagai saksi semua nih statusnya nih. Tapi di poin ini menurut kepolisian ya, perilaku dari Amanda ini langsung menarik perhatian mereka, gengs. Dimana kepala inspektur yang menangani kasus ini bernama Monica Napoleoni itu berpendapat bahwa Amanda sama Rafael seperti terlihat sama sekali nggak peduli dengan situasi ini. Padahal kan ada teman sekamarnya Amanda yang dihabisi dengan cara yang mengerikan di dalam apartemen yang Amanda huni. Tapi si Amanda sama si Rafael, mereka di kantor polisi kayak duduk pangku-pangkuan sambil pelukan, cium-ciuman, dan masih kayak gemes-gemes kayak orang lagi pacaran. Terus kan ada sesi di mana mereka masing-masing menunggu giliran interogasi. Di wawancaranya kan sendiri-sendiri gitu ya. Si Rafael masuk duluan tuh ke ruangan, sementara si Amanda nunggu di luar. Nah tiba-tiba si Amanda melakukan yoga, gengs, bayangin. Yoga di lorong kantor polisi, di mana teman sekamar tadi tuh ditemukan gak bernyawa dengan keadaan mengerikan. Ya jujur janggal sih emang ya. Gak heran maksudnya kenapa nih kepala polisinya si Monica sampai curiga dengan si Amanda karena kelakuannya begitu. Ya sementara kalau dari penjelasannya si Amanda, dia bilangnya ya karena dia pegel, udah duduk lama gitu kan, penyelidikannya juga berjam-jam di kantor polisi, jadi dia stretching gitu, yoga cena. Nah coba kalau kalian melihat seperti itu tuh bakalan ada pemikiran apa? Coba komen di bawah ya, apakah bakal suuzon apa enggak? Ya pokoknya setelah diinterogasi sebagai saksi, terus udah selesai, mereka diperbolehkan pulang. Besoknya Amanda sama si Rafael pergilah ke toko baju. Karena kan di sini konteksnya semua barang Amanda masih di dalam apartemen, yang mana apartemennya itu masih menjadi tempat TKP. Ditutup kan, dikasih garis polis line gitu, kagak ada yang boleh masuk. Jadi si Amanda sama penghuni lain memang nggak bisa dan nggak boleh ngambil barang-barang apapun yang ada di dalam sana. Makanya dia butuh belanja baju. Tapi dari kamera CCTV di toko baju itu, memang memperlihatkan mereka berdua nih kayak masih mesra-mesraan, peluk-pelukan, sampai ketawa-ketawa. Sementara itu, kasus dari Meredith sendiri ini kan sudah tersiar tuh di berita-berita dengan foto-foto para saksi nih, para penghuni apartemen, termasuk ada fotonya Amanda juga. Nah, si penjaga tokonya nonton itu berita karena cukup heboh. Dia ngeliat berita di TV nih, terus ngeliat
Lah, itu bukannya orang yang ada di TV nih, si Amanda lagi belanja dengan ekspresi ketawa-ketawa sama pacarnya. Pemilik tokonya shock. Jujur janggal nih, kayak, loh teman sekamarnya jadi korban kok bisa-bisanya masih ketawa pacaran begitu. Padahal pelakunya juga belum ditemukan. Ikutan suuzon cenah. Paham gak sih? Jadi memang orang-orang yang melihat kelakuannya Amanda ini jadi pada curiga. Mulai dari kepala polisi sampai pemilik toko baju juga jadi punya pikiran yang sama. Nah makanya pemilik toko baju itu tuh ngasih rekaman CCTV tadi ke kepolisian untuk menunjukkan si Amanda beli baju di tempatnya dia, terus tapi masih ketawa-ketawa gitu sama pacarnya. Kayak sus banget nih Pak Polisi, begitu loh. Dan gak tahu siapa yang akhirnya menyebarkan ke wartawan sampai ke media, rekaman tersebut akhirnya memang tersebar tuh di berita-berita. Yang jadinya hal itu menggiring opini publik untuk berpikiran sama juga, yaitu mencurigai si Amanda. Ya tahu sendiri kalau netizen sudah bersabda begitu ya, sudah berkomentar begitu, bumi mah gonjang-ganjing. Jadilah si Amanda ini diduga sebagai pelakunya atas dasar opini dari publik. Berdasarkan informasi polisi kalau tadi si Amanda yoga saat sesi interogasi, sama rekaman CCTV di toko baju yang memperlihatkan dia kayak nggak ada rasa sedih, takut, atau berduka sama sekali. Tapi di sisi lain, ya nggak ada bukti yang valid kalau si Amanda memang pelakunya. Benar-benar hanya berdasarkan dua teori itu. Makanya di sisi lain, polisi juga memang masih melakukan investigasi besar-besaran ya. Dimana polisi di sini nih terus-menerus memanggil Amanda dan Rafael untuk diperiksa bolak-balik. Semua itu murni karena perilaku mereka yang dianggap nggak normal aja sama polisi. Kalau bukti mah kagak ketemu. Tapi karena intensitas pemeriksaannya nih makin meningkat ya, bolak-balik terus ditanyain ini segala macam berhari-hari tanpa jeda. Keterangan Amanda sama Rafael jadinya agak goyang lama-lama. Dimana si Rafael ini tahu-tahu bilang ke polisi kalau Denny juga nggak yakin apakah si Amanda benar-benar bersama dia di apartemen tuh sepanjang malam. Maksudnya kan di apartemen si Rafael mereka berdua kan minum-minum terus ngeganjuy kan, namanya teler gitu. Karena si Rafael dicecar terus nih sama polisi, dia jadi sampai bingung dan berpikiran apa ya mungkin ya ada di saat dimana dia teler nggak sadar, tahu-tahu Amanda keluar sebentar untuk balik ke apartemennya dengan jalan 5 menit doang deket. Habis itu dia menghabisi Meredith terus kembali lagi ke tempatnya si Rafael begitu loh. Ya karena adanya pemikiran dan statement itu tentunya jadi makin memberatkan Amanda dong, makin dicurigai dia, makin ke sudut. Hingga titik paling kritisnya tuh terjadi di tanggal 5 November, gengs. Dimana ya lagi-lagi si Amanda sama Rafael dipanggil kembali tuh ke kantor polisi. Tapi kali ini memang situasinya lebih berat karena interogasinya berlangsung lebih dari 24 jam. Pokoknya dari pagi sampai ketemu besok subuhnya lagi tuh dini hari di tanggal 6 November. Yang mana sebagian besar sesi pertanyaannya itu dalam bahasa Italia, gengs. Karena kan di sana polisi Italia ya. Tanpa adanya translator atau penerjemah. Ya kalau si Rafael lancar-lancar baik, kan dia anak lokal begitu, emang orang Italia. Tapi kalau si Amanda sebisa-bisanya dia bahasa Italia ya, dia kan juga jatuhnya baru di sono. Lagi belajar bahasa pula. Dan banyak kalimat-kalimat hukum yang tentunya nggak dia pahami. Udahlah pakai bahasa asing, bahas-bahas hal hukum lagi. Ya hasilnya kayak haheho ngangengong bingung. Amanda mengklaim katanya dia udah sempat minta pengacara, setidaknya ya buat bantu dampingin dia lah ngomong bahasa-bahasa hukum. Tapi polisi di sana kayak tidak mengizinkan, gengs. Dan hal itu memang katanya menjadi perdebatan sampai sekarang ya, gengs ya, dikritisi itu sama para netizen. Soalnya kan sebenarnya itu haknya Amanda ya untuk bisa minta pengacara. Karena gimana pun si Amanda ini kan jatuhnya orang asing, orang bule di negara orang, bahasa yang beda. Dia diinterogasi dengan bahasa lokal tanpa penerjemah, dibombardir dengan pertanyaan yang berhari-hari. Bahkan menurut kesaksiannya Amanda, dia juga sempat ditempeleng tuh di bagian belakang kepalanya. Sewaktu dia nggak bisa jawab karena nggak ngerti, macam kayak hah gitu terus ditempeleng doi. Cuma ya si kepala inspektur Monica itu dengan keras membantah semua klaim kekerasan tersebut. Dia bilang kalau Amanda diperlakukan sangat baik kok. Ya cuma terlepas dari perlakuan di dalam ruang interogasi, hal yang jelas dan tidak bisa terbantahkan ya tadi, Amanda ini saat itu adalah perempuan asing berusia 20 tahun, jauh dari rumah, bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, dia kelelahan, ketakutan, nggak punya pengacara, nggak ada penerjemah, dan sedang diinterogasi semalaman sama polisi. Hal itu dianggap kondisi sempurna untuk terjadinya pengakuan palsu. Semacam kayak nyerah aja deh biar cepet kelar dari semua tekanan-tekanan itu. Ya akhirnya memang si Amanda ini memberikan pernyataan yang jadinya memberatkan dirinya, gengs. Dimana dia bilang dia berada di apartemen saat Meredith dibunuh. Dan yang lebih parah, dia menyebut nama bosnya sendiri yaitu Patrick Lumumba. Tuh kan ganti-ganti nama orang mulu. Dimana Amanda tuh bilang kalau dia melihat Patrick sama Meredith tuh di kamar tidur malam itu dan mendengar teriakannya si Meredith. Tapi si Amanda hanya menutup telinga saat mendengarnya karena ketakutan. Nah dengan pernyataan itu, si Amanda secara tidak langsung berarti kan mengakui kalau dia ada di TKP sebagai saksi mata bosnya menghabisi teman sekamarnya, tapi nggak berani nolong gitu loh.
Cuma setelahnya memang di pengadilan, Amanda menarik semua pernyataan tersebut. Dia bilang semua itu tuh hanya hasil paksaan dan tekanan yang membuatnya kebingungan, jadi ngomongnya ngaco. Tapi karena statementnya tadi, di tanggal 6 November setelah pengakuannya Amanda, dia, Rafael, sama Patrick itu semuanya ditangkap. Polisi juga langsung mengumumkan ke media kalau kasus ini tuh sudah terpecahkan. Dimana dibuat berita acara tuh kalau kesimpulannya Meredith ini tuh dihabisi karena menolak ikut serta dalam aktivitas seksual yang dilakukan oleh Amanda bersama Rafael dan Patrick. Jadi ditulis di berita nih kejadiannya si Amanda sebenarnya nggak ke tempatnya Rafael, melainkan si Rafael dan Patrick lah yang ke apartemennya Amanda untuk minum-minum dan ngeganju itu. Sampai Amanda sama Rafael begituan karena mereka pacaran, sementara kalau Patrick kan sendirian nih, nggak punya pasangan. Tiba-tiba si Meredith pulang. Nah, Meredith diajak begituan sama si Patrick, tapi nggak mau. Akhirnya dipaksa sampai dihabisi. Dimana di situ sebenarnya ada Amanda sama si Rafael yang diam aja, nggak nolongin. Dan setelahnya mereka berdua membuat alibi kalau Amanda malam itu menginap di tempatnya si Rafael, baru menemukan Meredith pagi harinya tuh pas dia balik ke apartemen. Paham ya majikan? Ya media Italia pokoknya langsung menyantap cerita dari polisi itu tuh mentah-mentah aja udah. Ya namanya yang ngomong polisi, ya dikira kan emang begitu. Dan netizen yang memang lagi ngikutin kasusnya langsung kaget kayak, tuh kan apa gua bilang, si Amanda tuh emang ular, dia ular. Ya udah, 3 orang tadi itu akhirnya ditetapkan sebagai pelaku dan langsung digambarkan sebagai sekte atau perkumpulan orang-orang yang suka minum, ngobat sampai yang kacau banget dah. Foto si Amanda juga langsung diberitain di mana-mana dengan julukan wanita rubah, kayak licik banget gitu sama teman sekamarnya. Namun di sisi lain si Patrick nih yang tiba-tiba ditangkap, ya dia bingung karena dia sebenarnya punya alibi yang sangat kuat. Dimana di malam tanggal 1 Novembernya itu dia kan lagi kerja di barnya sendiri di Lecce dan banyak pelanggannya bisa membuktikan juga kalau mereka di sana sama si Patrick sepanjang malam. Ada CCTV-nya juga pula di dalam bar. Jadi udah sangat jelas nggak mungkin kalau si Patrick ini ada di TKP pada malam itu. Ya karena alibinya kuat, si Patrick akhirnya dibebaskan. Ya tapi itu kan berarti menjadi masalah baru ya gengs ya. Karena berita polisi yang menyebutkan si Patrick yang menghabisi Meredith bagaimana penjelasannya? Berarti salah orang dong, ngaco lah, kocak. Dan kalau polisi hanya berdalih mereka ini menyimpulkan dari pengakuannya Amanda doang di ruang interogasi, ya berarti jatuhnya pengakuan Amanda juga nggak valid dong, salah. Orang-orang pun mulai bertanya-tanya dengan kinerjanya si polisi ini kok kayak nggak becus, lu kagak nge-cross check dulu gitu, minimal emang punya bukti yang kuat sebelum melempar kesimpulan ke publik kalau si Patrick pelakunya. Dan dari situ hasil forensik pun keluar nih. Ternyata muncul tersangka baru, yaitu si Rudy Guidi, inget kan? Yang tinggal di lantai bawah tuh yang aneh, yang main game mulu. Dimana sidik jari dan DNA-nya dia ditemukan, gengs, ada di barang-barang milik Meredith di dalam kamar. Karena itu, di tanggal 20 November 2007, si Rudy ditangkap. Sekarang versi baru dari kepolisian adalah Amanda, Rafael, dan Rudy bersama-sama menyerang Meredith nih dalam eskalasi permainan seksual mereka yang didorong oleh obat-obatan. Ya sebenarnya sama aja kayak cerita yang pertama tadi, tapi tokoh Patrick di sini diganti tuh sebagai Rudy pelakunya. Bisa begitu ya, bongkar pasang kayak puzzle. Bahkan polisi sama jaksa penuntut tuh sempat mengutarakan pemikiran gila tentang adanya ritual setan dan pesta gelap yang dilakukan sama 3 orang ini. Tapi semua itu nggak ada dasar buktinya, gengs ya. Kebanyakan nonton temen cerita gue rasa tuh. Apa-apa dikaitinnya sama mistis semuanya. Makanya sampai akhir bulan Mei kita istirahat dulu ya, MT aja dulu. Masuk! Ya kasus ini tuh pokoknya berjalan alot banget, gengs. Karena bukti utamanya untuk Amanda sama si Rafael sebenarnya nggak ada. Untuk benar-benar bisa ketok palu menjatuhi hukuman untuk mereka. Dan selama itu mereka berdua ya ditahan di penjara untuk menunggu persidangan. Macam kasus Jessica Mirna, makanya kita bilang di awal tadi ya, lama banget, gengs, sampai Jessica ditetapkan hukumannya kan prosesnya panjang. Dan selama itu ya ditahan dan beritanya diomongin terus, digoreng sama publik. Ya ini juga begitu, apalagi si Amanda juga dibilang cantik nih sama netizen. Ya persis Jessica lah waktu itu, sama-sama cewek cantik yang dibilang mengkhianati teman sendiri. Narasinya kan seperti itu. Dan lama-lama banyak netizen juga yang akhirnya meragukan kasus ini. Karena tadi pertama, interogasi Amanda ternyata nggak direkam sama sekali untuk bukti. Dimana kan dia nggak ada pengacara yang hadir, ditambah dia juga adalah mahasiswa asing, ketakutan dan kelelahan di ruang interogasi seharian penuh. Yang mana para ahli memang menyebut kondisi tersebut sebagai kondisi yang sempurna untuk munculnya pengakuan palsu karena desakan dan stres. Sampai-sampai tadi tuh Amanda kayak ngarang cerita sendirilah biar cepet kelar. Kedua, yang paling fatal, bukti forensik terhadap Amanda sama si Rafael ternyata memang lemah dan penuh masalah. Jadi meskipun di kamar tidur Meredith ini penuh darah ya, penyidik tidak menemukan sama sekali adanya DNA dari si Amanda ataupun Rafael di sana. Nol, gengs, nggak ada. Yang ada mah DNA-nya si Rudy. Ini beda cerita kalau si Rudy memang udah fix ditetapkan sebagai pelaku tersangkanya. Tapi jaksa penuntut itu bilang dia ini punya bukti forensik utamanya, yaitu sebuah pisau yang ada di dapurnya si Rafael. Jadi ditemukan ada pisau di dapur apartemen si Rafael yang
yang diduga digunakan untuk menghabisi Meredith. Karena katanya mereka menemukan ada jejak DNA yang kecil memang dari Meredith sendiri di bagian mata pisaunya. Dan di bagian gagangnya itu ada DNA-nya si Amanda. Jadi kedengarannya itu kan semacam pisau yang digunakan untuk senjata tapi udah dibersihkan nih. Cuma ya masih meninggalkan sedikit sisa DNA-nya Meredith. Tapi para ahli itu berpendapat lain. Dimana dalam pemeriksaan yang mereka lakukan, dari bentuk pisaunya dan bekas tikaman di tubuhnya Meredith aja katanya bentuknya beda jauh. Alias ya bukan pisau jenis itu yang digunakan pelaku untuk menikah Meredith. Dan klaim DNA Meredith yang katanya terdapat di mata pisaunya itu juga jumlahnya kecil banget. Yang mana nggak valid juga untuk dinyatakan itu adalah DNA-nya si Meredith. Macam kayak kecocokannya itu di bawah 50%, gengs. Sampai-sampai para ahli internasional ini mengatakan klaim dari pihak kepolisian Italia ini ngaco alias bermasalah. Pokoknya semua klaim forensik mengenai si Amanda sama Rafael itu yang nggak ada yang valid. Di TKP juga nggak pernah ditemukan adanya sidik jari, jejak kaki, atau DNA yang bisa diklaim itu adalah milik dari Amanda ataupun si Rafael. Tapi balik lagi, kalau DNA-nya Rudy, ya emang bener ada. Tapi walaupun dengan bukti yang sangat lemah itu ya, jasa penuntut sama media tetap aja bersikukuh kalau pelakunya ya si Amanda nih. Yang mana cerita kehidupan pribadi dari Amanda nih mulai dipojokkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang semakin liar dan di luar konteks. Setiap detail aneh-aneh dari kehidupannya si Amanda nih diangkat tuh jadi berita. Macam kayak ditemukan alat dewasa terong-terongan di dalam tasnya Amanda. Sampai setiap ekspresi wajahnya di ruang sidang, terus cerita dia lagi yoga, sampai pilihan pakaiannya itu jadi bulan-bulanan media. Pokoknya di sini seakan-akan bukti itu tuh kayak nggak berlaku, dimana penggambaran dari narasi media itu lebih spicy dan dipercaya sama publik. Hasilnya, saat persidangan pertamanya akhirnya dimulai di tahun 2009, bayangin lah, udah hampir 2 tahun tuh berjalan berarti. Banyak orang yang memang sudah meyakini kalau ya Amanda ini bersalah, bahkan sebelum sidang dibuka. Dan bener aja di tanggal 5 Desember 2009, juri ini memvonis Amanda bersalah atas pembunuhan Meredith dan dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Sementara kalau si Rafael juga divonis bersalah, hukumannya 25 tahun. Selain itu, si Amanda juga dinyatakan bersalah atas fitnah karena secara salah nih menuduh si Patrick sebagai pelakunya kan. Tapi kalau si Rudy itu ya sudah diadili duluan sebelumnya secara terpisah dengan jalur cepat karena tadi bukti forensiknya sangat banyak dan nggak bisa terbantahkan, udah valid, udah jelas. Dimana kalau si Rudy ini dipenjara 30 tahun, tapi dia akhirnya melakukan banding dan akhirnya dikurangi menjadi 16 tahun. Tapi beda cerita dengan Amanda sama Rafael yang alot banget, karena tadi nggak ada buktinya sebenarnya sampai 2 tahun, dan akhirnya tapi tetap dinyatakan bersalah. Saat vonis dibacakan, ya si Amanda nangis kejar di ruang sidang. Keluarganya terbang jauh-jauh dari Amerika juga kaget histeris. Tapi kasusnya mah belum selesai begitu aja, gengs. Masih jauh, ini masih panjang, apa udah kering mulut kita? Karena tentunya ya Amanda melakukan banding lah. Si Ray yang terbukti bersalah aja melakukan banding terus bisa jadi ringan hukumannya. Tapi sistem hukum di Italia, mengajukan banding itu tuh bukan sekedar mengajukan peninjauan ulang. Dimana tergugat tuh harus punya bukti baru yang bisa dihadirkan pada sidang selanjutnya. Ya makanya untuk mengumpulkan semua bukti-bukti itu biar bisa naik banding nih, tentunya butuh waktu. Sampai di tahun 2011, akhirnya Amanda siap melakukan bandingnya. Jadi dia udah gandeng pengacara segala macam ya. Tapi kan berarti total udah 4 tahun nih berjalan dan dia ditahan di penjara tuh dari 2007. Tim Amanda ini pokoknya dengan rinci membongkar kelemahan demi kelemahan bukti dalam kasus tersebut, termasuk analisa ulang DNA yang dianggap benar-benar gak ada valid-validnya. Hingga pokoknya di tanggal 3 Oktober 2011, pengadilan banding ini memberikan keputusan yang mengejutkan, di mana vonis pembunuhan terhadap Amanda dan Rafael dibatalkan. Setelah udah 4 tahun mereka di penjara, Amanda dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu, langsung satset gengs, Amanda langsung diantarkan ke bandara dan dalam waktu sehari doang setelah persidangan tadi, dia udah sampai tuh di rumahnya di Seattle, Amerika untuk bisa bertemu keluarganya. Kayak mimpi katanya akhirnya dia bebas. Namun, belum sampai situ mimpinya, masih belum selesai nih majikan. Sabar. Bagaikan drama yang gak kunjung kelar, kasus ini tahu-tahu naik lagi di Maret 2013 alias ditinjau ulang lagi sama pengadilan Italia. Jadi jaksa penuntut tuh meminta untuk meninjau lagi, gengs. Meralat kasus yang udah 2 tahun berjalan setelah bebas tadi. Kan tadi 2011 bebas. Ditinjau lagi 2013. Yang artinya Amanda sama Rafael kembali menjadi terdakwa dalam menghadapi tuduhan pembunuhan. Ujung-ujungnya dilakukan lagi itu sidang di Florence, Italia kali ini dari tahun 2013 sampai 2014. Nah, untuk part ini banyak publik yang meyakini kalau kasasi di Italia, terutama jaksa penuntut nih yang menangani kasus Amanda dari awal itu kayak
mau merebut nama baiknya. Karena kan kasusnya jadi sorotan internasional tuh yang melibatkan orang asing, yaitu si Amanda maksudnya. Dimana ujung-ujungnya 2011 dinyatakan tidak bersalah, bebas, tapi udah ditahan 4 tahun. Berarti kan dianggap kepolisian atau hukum Italia ini kagak becus. Sampai kok bisa salah memenjarakan orang dengan bukti-bukti yang sebenarnya nggak valid, nggak kuat. Makanya mereka ini tetap kayak kekeh mau membuat si Amanda sama Rafael tetap sebagai terdakwa begitu. Apa kabar dunia? Amanda yang udah aman begitu di Amerika ya, memilih nggak mau balik lagi lah ke Italia untuk menghadiri persidangan yang baru itu. Abisnya kayak dagelan gitu loh, kayak dikejar-kejar mulu. Karena dia tahu Amerika ini hampir pasti nggak bakal mengekstradisinya balik ke Amerika lagi kalau misalkan dia divonis bersalah kedua kali. Bisa amsyong pokoknya selamanya di Italia ntar. Dan memang hal itulah yang terjadi. Pada Januari 2014, pengadilan di Florence ini kembali memvonis Amanda bersalah atas pembunuhannya si Meredith. Bahkan hukumannya dinaikkan menjadi 28 tahun penjara. Kayak udah dijatuhin, diterbangin, dijatuhin lagi begitu. Bener-bener kayak dimainin. Amanda yang statusnya masih di Amerika ya ketakutan dan sedih. Dia takut atau dijemput gitu kan untuk dipenjarakan balik ke Italia. Tapi ya tentunya pihaknya dia nggak diam begitu aja. Mereka ajukanlah banding lagi. Dimana hasilnya di tanggal 27 Maret 2015, Mahkamah Agung Italia ini memberikan keputusan yang definitif dan final. Yang menyebutkan vonis dari Amanda sama si Rafael dibatalkan selamanya. Karena menurut hukum Italia, pembebasan oleh Mahkamah Agung di tahun 2011 itu udah nggak bisa diadili ulang gitu. Udah selesai, nggak usah dibahas lagi. Yang alhasil, Rudy Guidi menjadi satu-satunya tersangka yang bertanggung jawab atas kasus ini. Tapi, tetap belum selesai, geng. Sekarang masih ada satu hal yang tersisa tentang pencemaran nama baik. Di mana vonis atas fitnah atau tuduhan Amanda terhadap Patrick itu kan masih berjalan. Ayayawai. Jadi kayak beda kasus ya. Dan untuk hal ini akhirnya Amanda kembali ke Italia tuh untuk menghadiri persidangan khusus untuk membahas masalah tersebut. Dia balik ke Italia dengan tujuan atau itikat baik. Di hadapan hakim, dia bilang dia memang menyesal tidak menarik tuduhannya terhadap Patrick ini lebih cepat. Namun dia menegaskan kalau waktu itu dia ngomong seperti itu karena dia waktu itu masih gadis muda, sedang dalam tekanan yang seperti dituntut untuk menjawab siapa nih pelakunya tanpa dia tahu ya siapa pelakunya gitu. Jadi dia asal nyebut nama aja yang ada di dalam pikirannya. Tapi pengadilan ujung-ujungnya tetap mempertahankan vonis fitnah tersebut dan menyatakan Amanda bersalah atas fitnah. Jujur orang pada kaget, kayak ini orang pada sentimen banget sih para jaksa penuntutnya masih Amanda gitu, kayak punya salah apa gitu si Amanda ya. Namun untungnya si Amanda tidak dijatuhi hukuman tambahan karena dianggap dia kan sudah menjalani hukuman 4 tahun penjara sebelumnya tuh. Jadi ini tuh seolah-olah mungkin pihak hukum Italia ini mau membersihkan image kalau mereka salah tangkep, dimana Amanda kan sebelumnya di penjara 4 tahun itu ya udah dianggap sebagai hukuman akan fitnahnya dia atau tuduhan terhadap si Patrick, bukan karena polisi yang ngadi-ngadi dan membuat image sebagai pelaku dari kasus Meredith begitu loh. Jadi jatuhnya berarti Amanda bukan salah tangkap akan dipenjara 4 tahun sia-sia ya. Dia dipenjara emang karena memberi kesaksian palsu dan fitnah orang begitu majikan. Alah bisa-bisa aja tuh hukum di Italia ya. Ya setelah semuanya akhirnya selesai, Amanda benar-benar dibebaskan secara permanen di tahun 2015 dalam semua rangkaian kasus yang panjang tadi majikan. Dari situ Amanda membangun hidupnya kembali dan menyelesaikan gelar sarjananya di University of Washington. Dia juga sempat membuat buku memoir berjudul Waiting to be Heard yang menjadi bestseller New York Times, gengs. Meskipun katanya sebagian besar hasil dari penjualan bukunya mah udah habis buat bayar utang biaya hukum keluarga yang menumpuk tuh bertahun-tahun kan perjalanannya. Ya bayar pengacara segala macam, keluarga juga bolak-balik dari Amerika ke Italia segala macam dikira bayar pakai daun, pakai dolar. Ini di Italia bukan di desa, bayarnya pakai dolar. Ya Allah, takut banget kita bahas begituan. Sekarang Amanda juga aktif di kelompok advokasi yang membantu orang-orang yang memang salah tuduh ataupun salah tangkep. Dan uniknya setelah bertahun-tahun tuh nggak kembali ke Italia lagi karena ya jujur trauma ya. Tapi di tahun 2019 dia akhirnya balik ke sana, gengs, untuk menghadapi rasa traumanya. Bahkan menemui jaksa penuntut yang selama ini bertahun-tahun ngejar dia terus tuh. Ada namanya Giuliano Mignini. Mereka membicarakan semuanya yang pernah terjadi tanpa adanya rasa dendam, katanya sebegitu. Yang namanya dalam hati manusia, siapa yang tahu. Pokoknya sosok Amanda ini tuh sekarang sering menjadi pembicara di mana-mana, gengs. Dan udah beberapa kali juga pokoknya menerbitkan buku-buku. Dan by the way, kalau kalian bertanya-tanya tentang terus kronologi sebenarnya gimana dalam kasusnya Meredith nih? Jawabannya, Allahualam. Karena si Rudy sendiri itu nggak pernah mengaku motivasinya apa, ya nggak pernah benar-benar terbukti juga di pengadilan. Tapi banyak ahli yang percaya nih ke satu teori, di mana si Rudy ini masuk ke apartemen si Meredith di lantai 2 tuh niatnya mau nyuri. Terus mungkin ketahuan sama si Meredith yang sendirian di apartemen dan berakhir dengan serangan. Mirip sama kasus MT kemarin lah, udah pernah nonton belum? Nah hal ini memang didasari karena kan sebelumnya Rudy pernah ketangkap tuh yang masuk ke rumah kosong bawa pisau, inget nggak? Itu tuh kejadiannya 1 bulan sebelum kasusnya Meredith. Jadi dia memang
udah aktif mungkin masuk ke rumah-rumah orang buat nyuri. Dan membawa pisau buat jaga-jaga aja, takutnya ada pemilik rumahnya di dalam. Tapi ya itu, sampai akhirnya pun Rudy nggak mengakui perbuatannya. Cuma ya karena buktinya terlalu kuat ya, ada DNA-nya di TKP, mau nggak mau hal tersebut nggak bisa terbantahkan kalau ya dia pelakunya. So itu guys, sebuah kasus yang panjang penuh drama, sampai bibir kita kering nih, pucet banget ya ngomong mulu ya. Dimana ini kasusnya salah tangkap geng, sampai Amanda sudah mendekap di penjara 4 tahun karena hukum yang kayak main-main. Membuat yang nggak ada jadi diada-adain, membuat yang nggak salah jadi terlihat salah dan dituntut harus salah begitu. Kayak kasus apa ya? Ya ternyata memang ada-ada aja begitu hukum di dunia yang sudah gila ini ya, bisa aja dipermainkan. Ya terima kasih majikan semua ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi kita di video-video Mrs. May selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Minta like-nya juga. Dan ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.